Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini, pada ibadah doa Rabu, kita masih bersama-sama dapat dipertemukan oleh Tuhan, bahkan diberi kesempatan oleh Tuhan dengan sehat, dengan sukacita untuk bersama-sama siap mengikuti ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Tentu saja saya merasakan sehat, pasti Bapak Ibu juga saya percaya sehat dan senantiasa diberi sukacita oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Kita akan angkat sukacita kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena hanya Allah saja sumber kuat kita. Dengan sukacita mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Berkuatku akan kita pujikan dengan sukacita. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi dengan sukacita. Hanya kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber, haleluya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dipersilahkan duduk kembali untuk Bapak Ibu yang sedang di rumah. Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah Rabu kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, Engkau pertemukan kami di tempat ini. Engkau pertemukan kami bersama-sama dengan keluarga kami seiman, bahkan bersama-sama dengan media online ini ya Bapa. Kami dapat bersama-sama bersekutu, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu di dalam doa Rabu ini ya Bapa. Kami saat ini hadir ke hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya pada malam hari ini, pada kesempatan petang hari ini, Engkau benarkan motivasi kami saat kami datang untuk bersekutu. Kiranya saat kami datang beribadah kepadamu ya Bapa, kami mempunyai hati sebagai hamba, hati yang siap untuk Engkau tabur, hati yang siap untuk Engkau tanami benih. Bahkan kami rindu Tuhan, kami juga akan menjadi pelaku firman-Mu nanti. Kami saat ini menyerahkan Tuhan ibadah doa Rabu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya kuasa dan mukjizat-Mu terjadi pada kami di malam hari ini. Kami serahkan Tuhan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah doa Rabu malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi kami ucapkan shalom.
Pasti ada sukacita ya Bapak Ibu yang ada di rumah. Bersama-sama kita akan melanjutkan ibadah kita di ibadah Rabu pada petang hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusa. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan dengan sebuah pujian. Firman-Mu Tuhan, taman yang permai. Nyanyian pujian nomor 97 akan bersama-sama kita pujikan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat petang, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa pada malam ini. Kita bersyukur kalau kita masih terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Dia lewat doa-doa kita, khususnya melalui ibadah doa seperti saat petang atau malam hari ini. Sebelum nanti kita berdoa, saudara berdoa bersama keluarga di rumah, saya berdoa dengan beberapa teman di gereja ini, kita akan saling mendoakan. Kita akan sebelumnya mendengarkan firman Tuhan supaya mendasari doa-doa kita. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ingin nyanyikan satu lagu yang saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sudah sangat sering mendengar. Dan ketika kita merenungkan, menghayati syair-syair lagu ini, pasti kita akan diberkati. Karena syair-syair lagu ini memberi pesan rohani bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup dan masih sanggup untuk menolong saudara dan saya apapun kondisi yang kita hadapi hari ini. Amin. Itu lagu yang akan kita nyanyikan, yang akan saya nyanyikan maksud saya. Kuatkanlah hatimu
melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan pernah terlambat menolongmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan pernah terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami, dan Engkau masih sanggup untuk menolong kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan menghayati sebagian dari firman-Mu sebelum kami berdoa bersama. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati kami melalui firman Allah ini. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mohon berkat. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan belajar satu syair dari pemazmur yang tentu bagian ini sudah sering kita membaca atau mendengarnya. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 100 ya, Mazmur 100. Kita akan membaca, memperhatikan beberapa syair dari pemazmur ini. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua sudah merasakan, menikmati, melakukan, mengalami sebuah ibadah yang kurang lebih hampir 2-3 bulan ini kita jalani bersama dengan ibadah online. Saya ingin bertanya kepada semuanya yang selama ini aktif, setia mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Adakah pengalaman yang begitu memberkati saudara secara pribadi lewat ibadah online ini? Ataukah sepanjang mengikuti ibadah online ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mulai sekarang ini digodai dengan kejenuhan-kejenuhan karena ya cuma seperti itu, Pak Pendeta khotbah, nyanyi, dan tidak bisa ketemu dengan yang lainnya sehingga sudah mulai jenuh. Adakah seperti itu? Saya berharap tidak ada di antara saudara yang mulai bosan, jenuh, tidak jenak lagi ngikuti ibadah online karena mungkin merasa hanya seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Mazmur 100 ini kita akan belajar bersama-sama tentang
apa itu korban syukur. Ya, Mazmur 100 ini merupakan mazmur untuk korban syukur. Memang di dalamnya mengajari kita untuk kita masuk ke rumah Tuhan, ke dalam pelatarannya yang kudus, tentu untuk beribadah. Tetapi di dalamnya ada sebuah pesan rohani yang sebegitu penting, dan itu bisa menolong saudara dan saya bagaimana kita bisa mengatasi kejenuhan-kejenuhan, kebosanan-kebosanan dalam ibadah-ibadah kita, termasuk ibadah online yang selama ini sudah kita jalani. Yang tadi saya katakan yang bisa jadi sudah membuat saudara dan saya atau siapapun merasa ya cuma seperti itu saja. Mari kita akan belajar bersama ya. Jadi Mazmur 100 ini merupakan mazmur untuk korban syukur. Dengan kata lain, mazmur ini dipakai oleh orang Yahudi pada waktu itu dalam ibadah-ibadah pengucapan syukur. Isi mazmur untuk korban syukur ini sebenarnya memang pendek. Tadi kita membaca hanya 5 nomor atau 5 ayat ya, pendek. Tapi pesan yang terkandung di dalamnya itu begitu kuat. Coba mari kita perhatikan bersama-sama, yaitu ada sebuah pesan yang kuat di mana mengajak umat Tuhan termasuk saudara dan saya untuk beribadah dan menaikkan syukur kepadanya dengan penuh sukacita. Ini pesannya yang sangat kuat. Beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita. Saya bisa memaklumi kalau saudara mungkin sudah mulai dilanda kejenuhan, kebosanan, atau ya merasakan ibadahnya cuma seperti itu. Nah, ketika itu sudah mulai melanda saudara dan saya, mari kita belajar seperti pemazmur ini tentang pesan yang disampaikan bahwa kita diajak untuk beribadah dan menaikkan syukur kepadanya dengan penuh sukacita. Coba mari kita perhatikan. Ada 2 hal penting. Yang pertama, ibadah yang mendatangkan berkat menurut pemazmur ini adalah ibadah yang disertai dengan hati yang penuh sukacita. Itu hal yang pertama, ya. Jadi ibadah yang mendatangkan berkat adalah ibadah yang disertai dengan hati yang penuh sukacita. Tadi di depan saya katakan, ibadah online kita sudah hampir 3 bulan. Dengan seperti itu yang mungkin bisa jadi sudah menggodai saudara yang mulai ya cuma seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Mari kita berdoa supaya kita bisa kembali beribadah di gereja, ya tidak lagi online ya, tetapi kita tetap harus menyesuaikan diri. Kita kembali kepada firman Tuhan ya, bahwa ibadah apapun, entah ibadah online, streaming, langsung di gereja, di rumah, sepanjang itu beribadah kepada Tuhan, diajarkan dalam pemazmur ini bahwa ibadah yang bisa mendatangkan berkat untuk saudara dan saya apabila ibadah itu disertai dengan hati yang penuh sukacita. Coba mari kita lihat hati kita masing-masing selama ini ketika kita beribadah. Entah di gereja ataupun di rumah saudara masing-masing. Adakah saudara menjalani ibadah itu dengan hati yang penuh sukacita? Atau justru malah sebaliknya, tanpa saudara sadari, yes pokoknya saya jalankan ibadah hari ini Minggu, ya duduk manis di depan TV atau di depan HP, ya sudah ikuti gitu saja. Hari ini Tuhan melalui pemazmur mengingatkan, ibadah saudara dan saya, entah di rumah atau di gereja, entah bersama keluarga atau sendiri, entah online, streaming atau langsung, akan menjadi berkat ketika saudara menjalaninya itu dengan disertai hati yang penuh sukacita. Sukacita itu waktu yang lalu saya sudah menyampaikan renungan ya, sukacita orang percaya itu tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitar. Ya, tapi ditentukan oleh apa? Ya oleh imannya kepada Tuhan. Nah, ketika saudara dan saya beribadah, ibadah doa, ibadah hari Minggu pagi,
Dan di rumah, di gereja, streaming, online, langsung, sendiri, bersama keluarga atau bersama-sama, itu semuanya akan menjadi berkat bagi saudara ketika saudara menjalaninya dengan penuh sukacita. Hanya sayangnya sekarang ini ada banyak orang Kristen yang tidak menghidupi ibadah yang seperti itu, yaitu ibadah yang penuh dengan sukacita. Justru sebaliknya, tidak jarang orang-orang percaya beribadah dengan hati yang galau, misalnya gitu ya. Hati yang galau. Ini tidak jarang. Jangan-jangan saudara selama ini pun tanpa disadari sedang menjalani ibadah seperti tadi. Bukan hati yang sukacita, tapi hatinya galau. Mungkin saudara akan ada yang mungkin protes ya. Pak, bagaimana saya bisa bersukacita kalau saya sedang diperhadapkan dengan masalah yang berat? Bagaimana saya bisa beribadah dengan sukacita kalau situasi kondisinya sekarang ini berat untuk kita, untuk kami? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru ketika kita mengucap syukur di saat situasi, kondisi, keadaan tidak mendukung, tidak memungkinkan, itulah yang disebut dengan korban syukur. Tadi di awal saya katakan, Mazmur ini merupakan mazmur untuk korban syukur. Jadi, justru di dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, yang tidak mendukung, dan lain sebagainya, saudara bisa beribadah dengan syukur, dengan sukacita. Itulah yang disebut dengan korban syukur. Syukur sebagai sebuah korban, begitu ya. Harusnya tidak bisa. Harusnya tetap galau, harusnya tetap ya susah, sedih karena situasi, karena kondisi dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya tetap memilih untuk bersukacita, untuk bersyukur. Itu namanya syukur sebagai sebuah korban. Saudara perlu tahu, dalam Mazmur 50 di sana dinyatakan ya bahwa barang siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa toh. Jadi ketika saudara dan saya menjalani ibadah dengan sukacita, walaupun situasinya tidak mendukung, hatinya mungkin bisa jadi galau, tapi saudara tetap sukacita bersyukur, itu saudara sedang melakukan yang namanya korban syukur. Dan kata pemazmur juga bahwa barang siapa mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, yang berat, saudara dan saya tetap bisa memuliakan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama selidiki, kita teliti bagaimana ibadah saudara selama ini ketika mengikuti ibadah online dari bulan Maret sampai hari ini. Ya, apakah saudara menjalaninya dengan sukacita? Entah saudara yang di rumah maupun yang di gereja, entah saudara yang sendiri ataupun bersama-sama. Apakah masih tetap dengan sukacita? Walaupun berat rasanya, walaupun temannya nggak banyak, saudara tetap sukacita? Puji Tuhan, kalau itu yang saudara lakukan, itu artinya saudara sedang menjalani korban syukur. Dan kata pemazmur, siapa mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan Tuhan. Saudara, orang-orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, bahwa satu alasan lagi mengapa kita perlu beribadah dengan syukur, bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Dalam ayat-ayat ini dikatakan alasannya karena saudara dan saya adalah kawan domba yang digembalakan Tuhan sendiri. Tadi dikatakan ya, ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kenapa kita harus beribadah dengan sukacita, dengan korban syukur? Kita mengingat bahwa saudara dan saya itu kawanan domba yang digembalakan Tuhan sendiri.
Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita kalau Tuhan sendiri yang bertindak sebagai gembala untuk saudara dan saya. Kalau dia bertindak sebagai gembala, dia pasti akan seperti Mazmur 23 ya. Dia akan membaringkan saudara dan saya di padang rumput yang hijau, membawa ke air yang tenang dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini alasannya. Kenapa kita harus bersuka cita, bersyukur dalam ibadah kita, entah ibadah streaming, online, di rumah, di gereja, sendiri bersama-sama. Kita tetap harus beribadah dengan sukacita, dengan mengingat bahwa kita ini umat gembalaan Allah. Allah yang menggembalakan saudara. Kalau Tuhan yang menggembalakan saudara, maka Tuhan akan tadi dikatakan membaringkan kita di padang rumput hijau dan membawa kita ke air yang tenang. Itu Tuhan kita, gembala agung kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita ketika kita beribadah. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, walaupun situasinya mungkin kurang begitu mendukung. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dua hal penting yang saya ingin bagikan sekaligus untuk kita mengevaluasi ibadah kita masing-masing selama mengikuti ibadah online, baik doa maupun ibadah minggu, baik online, streaming, langsung di gereja maupun di rumah. Mari kita evaluasi. Adakah di antara saudara yang selama ini mengikuti ibadah benar-benar dengan hati yang sukacita, hati yang penuh syukur? Seperti firman Tuhan hari ini, ibadah yang disertai dengan sukacita, dengan penuh syukur dimanapun tempatnya, seberapapun orangnya, dengan model ibadah apapun, sepanjang dikerjakan dan disertai dengan syukur, dengan sukacita, akan mendatangkan berkat. Karena Tuhan yang akan menjadi gembala, yang akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Amin. Dengan demikian kehidupan kita akan tetap terpelihara oleh Sang Gembala Agung kita. Puji Tuhan kalau saudara sudah dengan sukacita, dengan penuh syukur menjalani ibadah saudara, ibadah doa, ibadah hari Minggu, di gereja, di rumah, sendiri, bersama-sama, streaming, online atau apapun. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang sekaligus menjadi kesempatan bagi kami untuk mencoba mengevaluasi ibadah kami selama ini sepanjang kami mengikuti ibadah online. Kami sadar kami terbatas, ada banyak hal yang bisa menggodai kami untuk menjadi malas, menjadi tidak bersemangat, menjadi bosan, menjadi lesu, dan lain sebagainya. Tapi kami bersyukur hari ini, petang ini firman Tuhan menolong mengingatkan kami bahwa ketika kami beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dimanapun kami beribadah, dengan siapapun kami beribadah, maka ibadah itu akan menjadi berkat bagi kami karena Tuhan yang menjadi gembala agung kami akan membawa kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Sehingga kami tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, beri kemampuan untuk kami bisa menindaklanjutinya. Dan sebentar kami nanti akan berdoa bersama, kiranya Roh Kudus menolong mengarahkan kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah, agar kami bersama bisa saling mendoakan, saling memberkati melalui doa, agar kami juga berpengalaman dengan Tuhan melalui doa-doa ini, dan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan jawaban yang terbaik bagi setiap kami yang terus setia mengandalkan Tuhan melalui doa. Tolonglah kami, berkatilah kami dalam ibadah doa, berkatilah doa-doa kami bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita bersama-sama sudah diberkati melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusa. Kiranya semakin menguatkan iman kita dalam kedewasaan rohani kita hari lepas hari. Bersama-sama kita akan berdoa. Tiba saatnya kita menyerahkan setiap pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan melalui saat kita berdoa. Mari kita akan awali dengan pujian doa mengubah segala sesuatu. Karena kita percaya doa akan mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita, baik saat ini maupun nanti yang akan mendatang. Saat kerajaan
Dipersilahkan doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.